Kesempatan yang sangat berbahagia ini bukti kita cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di tempat ini demi membuktikan cinta kita kepada beliau. Karena satu hadis sahih Rasulullah mengatakan kata-katanya, Masya Allah, almar'u ma'aman ahab. Manusia itu kelak dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Kita mencintai siapa, maka itulah akan menjadi teman kita di akhirat. Anas bin Malik dan para sahabat mengatakan tidak ada hadis yang membuat aku percaya diri untuk bersama dengan Rasulullah kelak di sorga kecuali mendengarkan hadis ini. Sampai Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, salat saya tidak seperti engkau, ibadah saya tidak sepertimu, tapi saya yakin bisa bersamamu. Karena apa? Mengandalkan cintaku kepadamu, dan Allah Maha tahu betapa besarnya cintaku padamu. Masya Allah. Kalau kita mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Uthman, mencintai Ali radhiyallahu anhum jami'an, mereka ini adalah sahabat kita, teman kita nanti di sorga. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak bisa mengandalkan sholat kita, mengandalkan kekhusyuan kita untuk bersama dengan para sahabat, apalagi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita bisa bersama mereka dengan mengandalkan cinta. Tapi perlu bukti. Apa buktinya? Kita hadir tempat ini membuktikan, ya Rabb, sesungguhnya kami datang ke tempat ini membuktikan mencintaimu ya Rasulullah. Hari ini kita akan membahas tentang lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pertemuan terakhir kemarin. Di pertemuan kajian akbar kedua dalam Sirah Nabawiyah. Iya, dalam Sirah The Series yang kedua kemarin, di penghujungnya adalah tentang satu peristiwa yang luar biasa. Tolong diingat untuk kita seluruhnya, kita flashback ke belakang pelajaran yang dulu. Insya Allah ini pelajaran ini terus sambung menyambung. Saya prediksikan pelajaran Sirah The Series ini kalau terus berjalan dan sebulan sekali tanpa putus, insya Allah itu sampai selesai kira-kira 7 tahun insya Allah. Insya Allah. Berarti ada yang nanti sudah punya anak, mungkin ada yang sudah punya cucu, nggak ada masalah. Itu pun kalau kita percepat. Makanya kita santai, pelan untuk mengetahuinya. Iya. Kemarin saya sudah menyampaikan beberapa poin yang mungkin bunda ataupun ayahanda masih ingat, ya. Apa yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu ini tentang masalah apa ya? Kemarin ini tentang, masih ingat, Abraha menghancurkan apa? Ka'bah. Lalu Abraha mati, diganti oleh putranya. Siapa? Masruk atau Yaksum. Anaknya Abraha ini adalah Yaksum. Iya, ini adalah anaknya Abraha. Mati Yaksum, diganti dengan Masruk. Ini adalah anaknya Abraha. Dan ini menguasai Raja Yaman. Ini akan banyak sekali nama hari ini. Dan mohon doanya, mudah-mudahan saya ingat nama-namanya, karena banyak sekali ke bawahnya. Iya. Ini adalah Masruk. Lalu pada waktu dia berkuasa Masruk ini, iya, ada keturunan daripada Raja Tuba, Raja Yaman yang asli. Nama Raja Tuba yang asli namanya adalah Saif bin Yazin. Ini adalah raja atau keturunan raja yang hak mutlak milik kerajaan Yaman. Tapi sekarang Masruk, Yaksum ini adalah putranya Abraha, yang mana dia itu bukan orang Yaman asli, tapi orang mana? Ada yang masih ingat pelajarannya? Orang mana ini? Orang Habasyah. Iya, ceritanya cek lagi di pelajaran kedua, insya Allah. Walaupun terlalu lama 1 bulan, tapi kita bisa mereviewnya dan melihatnya di pelajaran yang dulu. Iya. Maka Saif bin Yazin ini ingin menjatuhkan Masruk, dan Masruk ini adalah di bawah kekuasaan Raja Habasyah. Dan Raja Habasyah ini di bawah kekuasaan Raja Romawi. Bisa dipahami ini? Diulangi lagi. Di sini ada bangsa Romawi, ini adalah Rum, ya, membawahi Habasyah, ya. Lalu membawahi siapa ini? Masruk. Ini dia, Masruk. Jadi kalau ingin berurusan dengan Masruk, berarti dia berurusan dengan Habasyah. Kalau berurusan dengan Habasyah, berarti berurusan dengan Romawi. Siapa yang berani melawan Romawi pada waktu itu? Yang berani melawan Romawi hanya satu. Siapa? Persia. Kekuatan yang dahsyat pada waktu itu sebelum Rasulullah dilahirkan, itu ada raja kekuasaan yang paling tinggi. Ini ada Raja Romawi yang disebut dengan Kaisar, dan ada Raja Persia disebut dengan Kisra.
Jadi kalau mau urusan dengan Masruk berarti urusan dengan Habasyah. Kalau urusan dengan Habasyah berarti urusan dengan Rum. Dan tidak mungkin ada yang berani dengan Rum kecuali satu kerajaan yang tinggi derajatnya dan kuat gagah, memiliki kerajaan yang tinggi, namanya adalah Persia ataupun dikatakan Al-Furus. Ini dia. Ia dikuasai oleh Furus. Apa yang dilakukan Saif bin Yazin? Saif bin Yazin ini datanglah ke Furus, minta tolong untuk menjatuhkan Masruk karena dia ini adalah hak mutlak kerajaan yang sebenarnya. Mereka ini bukan raja sesungguhnya, tapi mereka itu adalah pendatang. Datanglah ke Furs. Saya singkat perjalanannya. Sampai ke Raja Persia ataupun ke Kisra, datang ke kerajaannya. Apa yang terjadi begitu di sana? Kisra ini memiliki mahkota yang berkilo-kilo beratnya. Ada yang mengatakan 1 ton, ada yang mengatakan 2 ton. Yang penting mahkotanya itu besar sekali. Wah, bagaimana lehernya kuat? Itu hanya menggantung saja. Jadi mahkotanya itu ditarik pakai rantai pinggir-pinggir sana. Kalau dia mau duduk diturunkan, turun ke bawah. Setelah itu rajanya baru duduk, masukkan kepalanya ke mahkota itu. Jadi tidak terbebani, hanya nempel saja di kepala. Setelah itu apa? Begitu dibuka layarnya, semuanya sujud kepada raja ini. Semua sujud. Penghormatannya adalah sujud pada waktu itu. Dan pada waktu itu Saif bin Yazin ada di sana. Semua sujud kecuali Saif bin Yazin. Lalu raja ini bertanya, raja siapa? Raja Persia bertanya, mengatakan, kaget semua sujud, satu orang tidak sujud. Dia bilang, man hadal ahmaq lam yasjud li. Siapa orang bodoh ini yang tidak mau sujud kepadaku? Siapa? Panggil ke depan. Dibawa ke depan. Dikatakan, ma mana'ak antas juduli? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepadaku sementara semua sujud padaku? Dia jawab mengatakan, hammi wa ghammi, kesulitanku, kesedihanku, huzni yang membuat saya tidak bisa sujud kepadamu. Ditanya, apa kesulitanmu sehingga engkau tidak mau sujud kepadaku? Kesulitanku, disampaikan, wahai Tuhan, kesulitanku aku kehilangan kerajaan. Rajaku ini adalah ayahku, kakekku, semuanya adalah kerajaan Tubba. Dan aku adalah keturunannya Tubba. Tapi hari ini kerajaanku dirampas ini Habasyah. Dan Habasyah ini adalah punten kaki tangannya Romawi. Dan saya rasa tidak ada yang bisa menjatuhkan Habasyah, menjatuhkan Masruk, engkau wahai Raja Persia. Raja Furs juga mikir-mikir, siapa dia mau ditolong? Kalau nolong dia berarti mesti perang bersama siapa? Romawi. Berat. Musyawarah. Lalu kata menteri-menterinya, alah, nggak usah dipikirin orang ini, biarin aja nih, Saif bin Yazin, nggak usah dipikirin. Tapi namanya kita raja kan, namanya kita orang baik, kita kasih hadiah aja lah. Dikasih saja hadiah. Subhanallah. Dikatakan dematan, sudah kita kasih hadiah saja. Apa yang dikatakan berikan, kita kasih hadiah aja. Diucapkan dalam perkataannya, hadiahnya ada 100.000 dirham. Masya Allah, 100.000 dirham. Ataupun punten, dengan mengatakan 100.000 dirham diserahkan dari raja. Udah serahkan aja ya 100.000 dirham. Buat siapa? Buat kalian atau buat dia. Datang sini, wahai Saif bin Yazin, maaf kami tidak bisa bantu, tapi nggak usah khawatir, kami tidak bisa bantu kepada engkau, tapi aku akan berikan kepadamu hadiah. Nih 100.000 dirham, kamu bawa pulang. Serahkan. Saif bin Yazin ketika mendapatkan duit ataupun uang 1.000 dirham, dia bawa uang itu dan dia keluar, tapi tidak puas karena bukan itu yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Pasukan. Dia keluar lalu datang ke masyarakat yang ada di Persia ini. Dia bagi-bagi duit 100.000 dirham itu. Dibagi. Sampai menyebar berita ini ke raja. Kata raja, orang yang kemarin saya kasih 100.000 dirham, duitnya dibagi-bagi. Benar-benar orang ini tidak punya akal, tidak punya otak. Panggil lagi, dipanggil lagi. Kamu tidak menghargai kami. Kami berikan hadiah kepadamu 100.000 dirham, lalu kau bagi-bagikan begitu saja? Bukankah kau bawa pulang dan manfaat untuk hidupmu tidak akan pernah habis untuk bekal hidupmu? Dia bilang apa?
wahai Raja Persia, dengarkan. Aku datang kemari diberikan olehmu 100.000 dirham, nggak ada apa-apanya dengan kerajaan yang aku miliki. Dengarkan, Yaman ini gunungnya saja emas. Kata siapa? Kata Saif bin Yazid, untuk menarik agar raja ini memberikan pasukan. Gunungnya aja emas, pepohonannya aja luar biasa, mau nanam apa aja subur di sana. Pokoknya kalau orang menjadi raja di Yaman, Arab dikuasai semuanya. Kalau sudah berkata dengan kuasa, biasanya punten orang yang berkuasa ketika mau selesai jadi pimpinannya, punten kadang-kadang mencalonkan lagi nggak kadang-kadang. Setelah itu calon, untung aja ada batasannya. Itulah yang ada ketika dibilang mengatakan di sana ada kekuatan dahsyat, di sana akan bertambah kekuasaan. Lalu dibilang oleh Raja Persia mengatakan, oh, kekuatan dahsyat kalau begitu di sana ini. Mikir siapa? Raja Persia, kumpulkan di sana. Siapa? Pasukan. Mikir-mikir tapi jauh juga ke sana ya. Maka saat itu dipanggil panglima perang yang hebat, ahli perang. Boleh dikatakan orang diandalkan di Furs, namanya adalah Wuhruz. Namanya adalah Wuhruz. Wuhruz ini adalah panglima perang. Lalu kata Wuhruz mengatakan, wahai tuan, mau berapa kau berikan prajurit kepadaku? Lalu kata raja, berapa kau inginkan? Lalu kata Wuhruz mengatakan, begini saja, di penjara itu kan banyak para, apa ya, kalau di penjara itu apa? Narapidana ya. Banyak para narapidana yang akan dihukum mati. Bagaimana kalau para narapidana yang akan dihukum mati itu dijadikan pasukan juga, biar ngirit-ngirit pasukan gitu. Iya. Dan cari juga para narapidana yang dihukumnya 10 tahun, 20 tahun, kita tarik dia sebagai apa? Pasukan. Lumayan ngirit juga. Kalau misalnya nanti menang, mereka mendapatkan kebebasan di Yaman. Tapi kalau mati, ya sudah, emang tadinya juga mau mati mereka mah. Bisa dipahami ya? Kata raja, oke, bagus pendapat itu. Dibawalah pasukan yang dibawa oleh Wuhruz ini kira-kira 800 orang. Iya, punten, 8.000 orang. Masya Allah. Kumpul, ada yang menyatakan kata-kata demikian, berangkatlah. Masya Allah, ini adalah keindahan yang luar biasa. Berangkatlah Wuhruz ke sana. Ditemani oleh siapa? Saif bin Yazid. Menyerang siapa sekarang ini? Menyerang Masruk. Ya, menyerang Masruk. Masya Allah, Wuhruz menyerang Masruk, membawa pasukan. Ternyata tanpa kesulitan dan tanpa repot apa yang terjadi. Kejadian ini mudah sekali. Masruk ketika kedatangan Wuhruz, ahli perang dari Persia, dan ini bukan main-main, datang kemari dan terjadi peperangan dengan mudah. Tidak sampai 2 hari pasukan ini tumbang. Maka Yaman sekarang diganti kerajaannya oleh siapa? Wuhruz. Tadinya kan yang mau jadi raja mestinya siapa? Saif bin Yazid. Tapi begitu Wuhruz bisa mengalahkan, kata Wuhruz mengatakan, sorry, aku yang capek, masa kamu yang jadi raja? Nggak jadi raja lagi dia. Malah apa yang terjadi, Saif bin Yazid nggak punya kekuatan apa-apa dan tidak jadi raja. Dia jadi masyarakat biasa saja. Tapi yang jadi raja sekarang siapa? Wuhruz. Wuhruz mati, ganti dengan Raja Murbuzan. Murbuzan mati, ganti At-Taibuzan. Iya, At-Taibuzan. At-Taibuzan mati, ganti dengan Badan. Inilah kerajaan Persia, kaki Persia ataupun kerajaan yang di Yaman yang masuk Islam. Iya. Ini kafir, ini kafir, ini kafir, dan ini hidup di zaman Rasulullah, dan ini masuk Islam. Badan masuk Islamnya juga lucu. Nanti tapi cukup panjang, tapi mumpung mampir ke Badan, saya gambarkan bagaimana Badan masuk Islamnya. Gini-gini. Setelah Rasulullah Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah kan kirim-kirim surat ke raja-raja kan. Raja yang dikirim surat diantaranya Raja Persia. Saat Raja Persia dikirim surat oleh Rasulullah, Raja Persia namanya adalah, ada yang tahu? Anusirwan. Ya, Raja Persia saat itu adalah Anusirwan. Raja Persia saat itu adalah Anusirwan. Saat Rasulullah di Madinah dikirim surat. Begitu surat datang ke Anusirwan, Anusirwan tidak membaca surat tapi langsung dirobeknya.
Dirobeknya, diacak-acak. Kenapa dirobek? Gara-garanya kata-katanya gini. Ketika dilihat surat itu, dia katakan, man hadzal ahmaq yuqaddim ismu ala ismi. Siapa orang bodoh ini yang menulis surat namanya lebih awal dari namaku? Namanya ditulis lebih dulu daripada namaku. Karena Nabi Muhammad nulis suratnya gini, dari Muhammad untuk Raja Persia. Dia maunya Raja Persia yang mulia dari Muhammad, namanya begitu. Jadi dia bilang siapa yang menulis namanya lebih dulu daripada namaku, dirobek langsung. Kalau mau mengikuti sunnah, mau kirim surat, nama kita dulu baru untuk siapa, itu yang benar. Kalau gaya Rasulullah. Punten ibu bapak kalau nulis surat di sini bagaimana? Oh, kepada dulu ya. Oh ya, terserah aja gitu ya. Terserah aja. Tapi kalau mau gaya Rasulullah ya dari, misalnya kalau ibu bapak misalnya dikatakan nama bapak misalnya Salman, dari Salman untuk misalnya Ibrahim, itu yang benar. Dari Salman untuk yang terhormat Bapak Ibrahim, misalnya gitu. Itu gara-gara baca surat dari Muhammad untuk Raja Persia, marah, dia bilang, siapa yang berani menulis namanya lebih awal dari namaku, dirobek. Dirobek-robek. Lalu utusan itu datang ke hadapan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, mazzaqa risalati. Dia telah menghancurkan surat kita ya Rasulullah, dirobeknya. Apa kata Rasulullah? Mazzaqa mulka kama mazzaqa risalati. Allah akan merobek-robek kerajaannya Persia seperti dia telah merobek-robek suratku. Kejadian kan? Nanti bahasanya, tenang saja dulu, santai. Nanti di Qadisiyah, di Perang Mu'tah semuanya. Insya Allah 4 tahun lagi itu. Ya, santai aja. Kan pelan-pelan kita bicaranya. Yang penting kita, oh begitu kejadiannya. Saya lanjutkan, ayahanda atau ikhwah-akhwat yang berbahagia. Nah pas ini masih mampir di Badan ya. Pas mendapat surat, marah. Siapa? Anuzirwan. Anuzirwan kirim surat ke Badan. Wahai Badan, kirim pasukan untuk mangkap Muhammad. Kirim pasukan untuk nangkap Muhammad. Dia telah menulis namanya di atas namaku. Astagfirullah. Bisa begitu tuh kalau orang sombong mah. Dan gitu kalau orang gurur sombong demikian, maka Badan pun sama. Kata Badan, Arab ini macam-macam aja. Dikirim cuma 2 orang saja, bodyguardnya Badan, orang yang gagah yang kuat, datang ke Madinah buat nangkap Rasulullah. Padahal di situ kan ada prajurit-prajurit gagah. Belum di sana ada Zubair bin Awam, ada Umar bin Khattab, masya Allah, ada lagi para sahabat yang lainnya. Datang 2 orang ini, prajurit ini, datang ke Madinah. Sesampainya di mana dia tanya, ayyukum Muhammad, langsung datang ke masjid. Mana yang namanya Muhammad? Karena kalau Rasulullah SAW duduk di masjid, itu nggak bakalan ketahuan mana Muhammad dan mana para sahabat. Kenapa? Karena pakaiannya sama, duduknya sama, dan tidak pernah ada yang diistimewakan di antara mereka. Subhanallah. Jadi kalau ada orang datang ke sana, mau cari Rasulullah, dia ngelirik-ngelirik, nggak ketemu. Lalu dia katakan, ayyukum Muhammad. Ayyukum Muhammad. Rasulullah berdiri sambil senyum bahasanya. Rasulullah itu kalau ada yang nyari, langsung berdiri, nggak usah ada, ayyukum Muhammad. Kenalin aku dong, kenalin, nggak ada. Ya. Rasulullah berdiri sambil senyum. Ana Muhammad. Apa yang bisa saya bantu? 2 prajurit yang mengatakan, kamu yang namanya Muhammad, kamu yang telah kirim surat ke Anuzirwan? Rasulullah bilang, iya, aku yang telah mengirim suratnya. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Badan menginginkanmu, engkau akan ditangkap dan dibawa oleh kami ke Badan. Semua para sahabat berdiri. Enak aja main begitu-begitu. Lalu kata Rasulullah mengatakan, Badan rajamu? Iya. Siapa yang memerintahkan menangkapku? Badan. Siapa yang memerintahkan Badan? Anuzirwan. Lalu kata Rasulullah mengatakan, Anuzirwan? Iya. Bilang ke Badan, Anuzirwan baru tadi malam mati terbunuh. Rasulullah bilang, Anuzirwan, sampaikan ke Badan yang memerintahkan Badan menangkapku tadi malam, namanya Anuzirwan, baru saja tadi malam terbunuh. Subhanallah. Orang itu bilang, loh, ini jawabannya, ini benar-benar error apa-apa nih. Jawabannya begini, saya tidak mau berangkat karena yang memerintahkan Badan baru malam terbunuh. Itu jawabannya, pergi. Lalu 2 orang itu pergi, datang ke Badan. Kata Badan, mana yang mesti kau tangkap Muhammad?
Justru itu ada kabar dari dia. Apa? Katanya Anushirwan sudah mati terbunuh. Dihitung kapan dia bicara nyebutkan tadi malam dia terbunuh misalnya. Hari ini tanggal 1 Jumadil Awal misalnya. Iya, hari ini tanggal 1 Jumadil Awal, hari ini, iya. Rasulullah bilang pada tanggal 1 Jumadil tadi malam terbunuh. Tadi malam. Subhanallah. Punten, disampaikan ke Yaman tanggal berapa, datang berita dari mana, dari Persia tanggal berapa, begitu dicocokkan tepat ketika Rasulullah mengatakan Anushirwan tadi malam terbunuh, memang tadi malam baru terbunuh. Badan mengatakan demi Allah tidak ada yang bisa mengetahui kabar secepat ini kecuali Nabi. Maka langsung dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini Badan menjadi Islam. Ini Islamnya Badan. Bahkan membantu Rasulullah, bahkan Rasulullah kirim surat ke Badan. Ini adalah raja yang menjadi seorang mukmin. Bahkan ini menjadi alat untuk Rasulullah ketika menyampaikan kerajaan-kerajaan yang ada di Arab. Kata Rasulullah, Badan pun masuk Islam. Kaget, Badan masuk Islam? Subhanallah, bisa begitu. Ini adalah Badan. Selesai, ini ya. Ini sudah terjadi sekarang, berarti Yaman ini sudah dikuasai oleh siapa? Oleh Persia. Awalnya dikuasai oleh Romawi. Ini kita ataupun yang akan saya sampaikan di pertemuan kemarin sudah sampaikan hari ini. Saya lanjutkan. Insya Allah dilanjutkan tentang lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum mengetahui tentang kelahirannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat indah sekali. Kenapa? Agar tahu bagaimana si kakeknya Rasulullah dan bagaimana jabatan, bagaimana tingginya. Ulangi, kita ambil pelajaran yang dulu. Apa pelajaran yang dulu? Tolong ingat dan tolong disimak oleh seluruhnya. Awal yang tinggal di kota Mekah, Jurhum. Masih ingat nggak? Ingat ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya bersama putranya Ismail. Siapa istri Nabi Ibrahim yang ditinggalkan di Mekah? Siti Hajar. Ingat ya. Begitu pergi ternyata haus, lalu keluarlah air apa? Zam-zam. Masih ingat ini ceritanya? Ini sudah saya sampaikan. Setelah itu datanglah orang Arab mencari air dan disitulah kabilah Jurhum tinggal di mana? Di Mekah. Kabilah Jurhum tinggal di Mekah. Jadi Nabi Ismail dibesarkan oleh kabilah Jurhum. Ingat dulu ini. Saya tulis di sini di depunten, jangan lupa ya. Jurhum, iya. Jurhum tinggal di mana? Mekah. Lalu setelah itu Khuza'ah, kabilah Arab juga tidak senang dengan kemakmuran Jurhum. Lalu yang terjadi, Khuza'ah ini punten menyerang Jurhum. Khuza'ah menyerang Jurhum. Khuza'ah akhirnya menguasai kota Mekah. Tapi Khuza'ah ini begitu menguasai kota Mekah, air Zam-Zam ditimbun. Masih ingat nggak ceritanya? Masih ingat ibu bapak kisahnya? Kalau lupa, insya Allah ada rekamannya di YouTube. Ya, ini adalah air Zam-Zam ditimbun. Sama siapa? Sama Jurhum. Kenapa? Kata Jurhum mengatakan kalau Khuza'ah menguasai kota Mekah, Zam-Zam sudah tidak ada. Benar, Zam-Zam ditimbun oleh Khuza'ah. Punten, Zam-Zam ditimbun oleh Jurhum. Begitu Khuza'ah menguasai Jurhum, Zam-Zam tidak ada. Sampai 300 tahun Zam-Zam ini tidak ketemu. Di muka bumi ini hilang, sirna air Zam-Zam. Dilanjutkan, punten. Sekarang yang berkuasa di Mekah siapa? Khuza'ah. Jurhum penduduk asli ataupun yang pertama kali tinggal di kota Mekah sekarang hanya menjadi punten, apa dibilangnya ya? Boleh dibilang hanya dijajah atau boleh hanya pembantu saja atau hanya bilang tidak memiliki jabatan. Itulah punten Jurhum. Ini sejarah. Bagi yang senang terhadap sejarah, lihat ini kita akan paparkan sedikit demi sedikit. Selanjutnya, dengan kabilah Khuza'ah menguasai di kota Mekah dan Khuza'ah ini menguasai Ka'bah. Siapa yang mau haji dijamunya oleh siapa? Khuza'ah. Dan Khuza'ah tidak ada air. Masih ingat ini? Maka karena tidak ada air, waktu itu namanya pimpinannya adalah Amrun bin Luhai. Mudah-mudahan ibu bapak masih ingat dengan nama ini. Orang ini yang pertama kali jadikan agama Arab menjadi agama apa? Berhala. Amr bin Luhai.
Yang pertama kali orang Arab dijadikan agama berhala adalah Amrun bin Luhai. Tadinya di Ka'bah nggak ada berhala, nggak ada. Di Amrun bin Luhai pimpinan Khuza'ah ini, karena tidak ada air, lalu apa yang terjadi? Amrun bin Luhai ini sedang berjalan di kabilah Amalik. Ini terlalu jauh saya ke belakangnya, ya. Tapi kalau diloncatin takut nggak nyambung lagi, iya. Dari kabilah Amalik, ketika masuk ke kabilah Amalik dia sedang beribadah, menyembah berhala. Lalu ditanya oleh siapa? Oleh Amr bin Luhai. Kalian sedang apa? Kami sedang menyembah berhala. Ngapain kamu menyembah berhala? Karena Tuhan ini adalah Tuhan yang bisa memberikan air. Wah, Mekah perlu air. Maka dibawalah berhala yang namanya Hubal. Berhala yang pertama kali masuk ke kota Mekah adalah siapa namanya? Hubal. Ini yang membawa Amr bin Luhai. Maka Amr bin Luhai ini yang pertama kali menjadikan kota Mekah musyrik. Sampai Rasulullah mengatakan, Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru a'ma'ahu ilan nar. Saya melihat Amr bin Luhai ditarik ususnya ke neraka. Ususnya ditarik ke neraka. Ini Rasulullah menyaksikan Amr bin Luhai. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia yang telah menjadikan orang Arab menjadi musyrik. Yang menjadikan agama Arab menjadi agama berhala. Na'udzubillah. Saya lanjutkan, punten. Nah, ini terus Amr bin Luhai punya keturunan. Sampai akhirnya ada yang terkenal yang saya tidak menemukan nama, tapi dikatakan Sayyidul Khuza'ah. Ini keturunan-keturunan ke bawahnya Sayyidul Khuza'ah. Artinya apa? Pimpinan Khuza'ah. Iya. Pimpinan Khuza'ah ini di zaman itu dia tidak memiliki anak laki-laki, yang dia miliki hanyalah anak perempuan. Maka terkenal anak perempuannya ini adalah cerdas, pintar, dan anak perempuannya juga bukan hanya sekedar cerdas, pintar, tapi baik hati. Nama anak perempuan ini adalah Hulay al-Khuzai. Hulay al-Khuzai, ini terkenal namanya ini. Hulay al-Khuzai ini adalah putri dari ketua Sayyid Khuza'ah. Hulay al-Khuzai berapa tahun? Iya. Jurhum ini makin lama terus berkembang. Ada di Jurhum juga seseorang laki-laki yang tampan, pintar, cerdas, baik hati, namanya adalah Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab. Ini dia, Masya Allah, ya. Qusay ibn Kilab. Allahu Akbar. Khuza'ah turun-temurun punya anak perempuan ujung-ujungnya. Nanti nasabnya nggak ada lagi, kalau mau jadi raja nggak ada lagi, mau jadi pemimpin nggak ada lagi, karena semuanya anaknya apa? Perempuan. Di sini ada yang terkemuka, pintar, cerdas, gagah luar biasa, dan namanya adalah Qusay bin Kilab. Maka saat itu dengan kecerdasan, kepintaran ini semuanya melihat kayaknya cocok ini dinikahkan. Padahal dulunya awalnya apa ini? Musuhan. Tapi melihat ini cocok, akhirnya nikah bin Kilab Hulay al-Khuzai. Masya Allah. Setelah menikah berdua ini, Sayyid Khuza'ah ini wafat. Meninggallah Sayyid Khuza'ah ini. Sekarang siapa yang harus berkuasa? Pastinya Qusay. Tapi ribut. Apa? Dari keturunannya, daripada keturunannya mungkin adiknya Sayyid Khuzai ataupun apa keluarganya kekeh kalau kekuasaan itu mesti diambil oleh keluarganya daripada Qusay mengatakan, aku yang berhak karena ini adalah milik nenek moyangku. Hampir ribut perang. Bisa dipahami sampai di sini ya? Punten, karena ini sebelum ketahuan bagaimana Rasulullah ada ini. Maka saat itu hampir terjadi perang, maka dua-duanya sepakat untuk menyerahkan urusan kepada orang yang paling terhormat, orang tua yang bijak, ada di kota Mekah, usianya 100 tahun lebih. Siapa yang dipercaya untuk menjadi hakim ini? Namanya adalah Ya'mur bin Auf. Siapa namanya? Ya'mur bin Auf. Aduh, udah berapa nama tuh dari tadi itu ya. Nggak apa-apa, tenang aja, iya. Ya'mur bin Auf, ya. Ya'mur bin Auf ini orang luar biasa, bijak, sudah sepuh dan dia selalu berbuat adil. Maka kata Ya'mur bin Auf, coba kalian berdua datang sini, wahai keluar dari keturunan Khuza'ah, wahai Qusay bin Kilab, duduk di depan aku. Ceritakan apa masalahnya.
Maka setelah debat panjang, debat panjang, intinya Qusay bin Kilab cukup menyampaikan beberapa menit saja. Setelah dia bicara panjang, Qusay bin Kilab mengatakan, wahai Ya'mur, saya hanya ingin menyampaikan sejarah saja. Dulu nenek moyang kami tinggal di kota Mekah ini, dan dulu nenek moyang kami ini bersama Hajar. Iya. Lalu kami dalam keadaan makmur, kami dalam keadaan tentram. Ada yang mencuri kerajaan kami ataupun kekuasaan kami, yakni adalah Khuza'ah, dan kami kalah pada waktu itu. Walaupun benar Khuza'ah berkuasa di Mekah 400 tahun, tapi bukan milik Khuza'ah, tapi milik nenek moyang kami. Maka terserah kepadamu, putuskan urusan ini. Apakah milik aku, apakah milik siapa? Maka Ya'mur bin Auf langsung mengatakan, setelah mendengar perkataan Qusay bin Kilab, kullu syai' li Qusay bin Kilab. Segala sesuatu yang di Mekah milik Qusay bin Kilab. Maka jatuhlah kepemimpinan kepada siapa? Qusay bin Kilab. Masya Allah. Berarti sekarang pimpinan Mekah siapa? Qusay ibn Kilab. Masya Allah. Ini dia. Dan Qusay bin Kilab kalau dibilang mah apa ya? Syukur gitu ya. Bikinlah satu bangunan namanya Darun Nadwah. Untuk apa Darun Nadwah ini? Darun Nadwah ini untuk kumpul kalau ada masalah-masalah. Mungkin kalau sekarang mah MPR-nya. Gedung MPR gitu ya. Gedung tempat bermusyawarah Darun Nadwah. Qusay bin Kilab punya anak 2. Ya. 2 putra daripada, sebetulnya cukup ada namanya. Nama putranya itu tidak 2. Namun biar tidak ribet kita memikirkannya, karena ini sangat berperan. 2 putra Qusay bin Kilab. Pertama anaknya namanya adalah Abduddar. Yang kedua namanya adalah Abdul Manaf. Nah, sudah dekat-dekat ini. Sudah dekat-dekat ke Rasulullah ini. Oh, ada Abduddar, ada Abdul Manaf. Apa perbedaan 2 putra daripada Qusay bin Kilab ini? Perbedaannya nyata sekali. Abduddar walaupun anak pertama, tapi orangnya qadarullah tidak punya apa ya? Orangnya lemah. Tidak punya kekuatan dalam berpikir, tidak punya kekuatan dalam fisik, tidak punya kekuatan di dalam perjuangan, orangnya kelemar-kelemar. Abduddar kurang berwibawa. Tapi Abdul Manaf walaupun anak kedua, dia gesit, pinter, cerdas, luar biasa. Maka orang-orang menghormati Abdul Manaf ketimbang Abduddar. Saya dipahami sampai di sini ya? Kan ada di antara keluarga mungkin kadang-kadang anak pertamanya tidak seperti anak kedua, tidak seperti anak ketiga, begitu ya. Maka dengan menyebutkan Abduddar tidak seperti Abdul Manaf. Abdul Manaf, Masya Allah, lagi pemudanya saja terhormat, disenangi orang. Tapi Abduddar nggak dianggap. Sedihlah Qusay bin Kilab. Lalu Qusay bin Kilab dengan kebijaksanaannya mengatakan, kalau seandainya aku wafat tanpa diberikan kekuasaan kepada Abduddar, pasti yang jadi pimpinan siapa? Abdul Manaf. Maka kata Qusay bin Kilab, sebelum aku wafat, aku akan serahkan kepemimpinan kepada Abduddar. Kenapa? Kalau yang namanya Abdul Manaf nggak dikasih kepemimpinan pun sudah jadi pemimpin. Karena terhormat. Tapi ini harus diangkat. Maka sebelum wafat Qusay bin Kilab mengatakan, penggantiku adalah Abduddar. Marah Qusay bin Abdul Manaf? Tidak. Kenapa? Abangnya ini yang jadi, nggak apa-apa. Maka kekuasaan sekarang Mekah dipimpin oleh siapa? Abduddar. Subhanallah. Ingat ya, sampai di sini nih. Abduddar ini menjadi penguasa di kota Mekah, tapi tetap yang punya inisiatif, yang punya apa? Ini adalah Abdul Manaf. Yang soleh Abdul Manaf ini baik sekali. Iya. Begitu Abduddar wafat, langsung jatuhnya pengennya kemana nih? Abdul Manaf. Ternyata anak-anaknya Abduddar tidak mau. Tidak mau. Ini adalah kekuasaan ayahku, ya jatuh kepada anaknya dong. Lalu kata Abdul Manaf mengatakan, ya ke adiknya lah. Aku kan adik bapakmu. Jatuhnya ke aku karena aku ada adik bapakmu.
paman kalian jatuhnya, tidak kepadaku sebagai anaknya. Ribut. Apa yang diributkan? Ibu bapak tahu, ikhwah akhwat tahu apa yang diributkan? Karena kalau yang memimpin Mekah itu bukan memimpin ingin menguasai kota Mekah sehingga menjadi terhormat apa dan apa, bukan itu yang dikejar. Tapi apa? Kalau jadi penguasa Mekah, dia ini punten menjamu para tamu Allah yang datang ke kota Mekah. Justru rugi jadi pemimpin kalau secara duniawi. Kenapa? Nyuguhin orang yang haji, nyuguhin tamu yang datang ke Mekah, namanya juga Baitullah. Siapa yang menghormati tamu Allah berarti dirinya itu dekat dengan Allah. Jadi mereka ini berebut kekuasaan bukan untuk mencari jabatan agar dihormati, tapi bagaimana caranya biar bisa khidmat kepada orang yang datang ke kota Mekah. Masya Allah. Mereka itu berebut itu. Kalau sekarang mungkin ada pemilihan, baik itu yang namanya pemilihan di mana, mau gubernur kah, mau pemilihan bupati kah, mau apa saja, yang mereka inginkan adalah saya harus pandai berkhidmat. Itu yang dicari, itu adalah peluang untuk khidmatnya, bukan peluang untuk apa itu. Terserah jawabannya apa. Iya, peluang untuk jadi apa, pengen punya apa, bukan itu dikejar, tapi khidmat, ingin apa? Khidmat kepada para tamu Allah. Masya Allah. Berebut antara keluarga Abdudar dan Abdul Manaf ini. Dengan kebijakan Abdul Manaf begini, udahlah begini aja. Yang direbutkan sama kita kan bukan kekuasaan sebenarnya, tapi apa? Ingin menghormati para tamu yang datang ke mana? Ke kota Mekah. Lalu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mereka bilang dengan menyebutkan kata-kata yang luar biasa, kita bagi dua aja. Maksud bagi dua bagaimana? Maksudnya adalah Ka'bah ini, Mekah ini kita bagi dua. Abdudar bagian kiswah Ka'bah. Punten, iya. Bagian keamanan dan kiswah Ka'bah. Al-amnu boleh dikatakan khusus bagian, atau dikatakan kiswah. Bagian memberikan kiswah Ka'bah, keamanan, itu adalah bagian Abdudar. Abdul Manaf bagian konsumsi para jamaah haji. Berarti di sini adalah sakaya. Apa sakaya ini? Memberikan minuman kepada siapa? Jamaah haji. Maka sekarang tetap yang memimpin kota Mekah adalah putra dari Qusay bin Kilab, keturunan Qusay bin Kilab. Kalau Abdudar sekarang khusus bagian Ka'bah, kalau Abdul Manaf khusus bagian konsumsi, makanan, minuman untuk jamaah haji, itu dipimpin oleh Abdul Manaf. Bisa dipahami sampai di sini ya? Abdul Manaf sekarang ini sudah selesai. Kita ceritakan Abdul Manaf. Oke, kita lihat dulu di sini. Nanti kita kasih warna merah biar tahu. Jalan Rasulullah. Abdul Manaf punya putra. Masya Allah. Ingat ini sering belajar sisilah, kita mengetahui Rasulullah, tapi gimana ceritanya? Ini biar tahu dulu. Abdul Manaf punya putra. Saya tidak akan panjang-panjang menceritakan putranya. Putra daripada Abdul Manaf yang terkenal itu adalah Hashim. Hashim ini punya adik namanya Muttalib. Ini banyak orang kecelek di sini nih. Tenang. Iya. Ada kecelek di sini nih. Punten. Hashim ini memiliki istri orang Madinah. Iya. Yang terkenal ya Ummu Hashim. Orang mengatakan itu seperti itu. Hashim ini punten punya istri di Madinah. Iya. Dan Hashim ini punya putra namanya Syaibah. Ingat namanya Hashim siapa? Nama putranya Hashim siapa? Syaibah. Tapi Hashim ini wafat ketika Syaibah masih kecil. Maka dibawalah oleh ibunya ke Yathrib. Yathrib itu Madinah sekarang ini, tapi namanya dulu Yathrib. Dibawalah ke Yathrib. Syaibah ini sekarang tinggal di Yathrib. Bisa dipahami sampai di sini ya? Dan Muttalib masih tinggal di Mekah. Saat Syaibah usianya kira-kira sudah 9 tahun atau 10 tahun, kira-kira sudah mulai apa namanya? Mulai seger, udah mulai besar lah gitu ya, 9 tahun 10 tahun, udah besar. Maka Muttalib datang ke ibunya Syaibah. Wahai saudariku, wahai istri daripada kakakku, izinkan aku mau mengambil keponakanku. Berarti ini keponakannya siapa? Muttalib kan? Izinkan aku mengambil keponakanku untuk dibawa ke Mekah.
Kata ibunya Syaibah, enak aja ini anakku. Nggak boleh. Memang ini adalah anakmu, tapi dia mengemban tugas yang berat untuk meneruskan punten khidmat ke Ka'bah. Saya dipahami ini ya. Karena keturunannya Qusay bin Kilab. Lalu ibunya mengatakan gini aja, sekarang tanya sama anakku mau ikut aku ibunya atau mau ikut pamannya ke Mekah. Maka diceritakan usia 10 tahunan. Wahai ponakanku Syaibah, pilih, kamu mau tinggal sama ibumu atau mau bantu pamanmu menjaga rumah Allah. Tuh lihat nih, anak kecil 10 tahun bilang mengatakan, mama aku mau ikut paman aja. Kenapa? Khidmat kepada para jamaah haji. Masya Allah, 10 tahun sudah begitu pikirannya. Maka ibunya mengatakan, silahkan nak, kalau itu pilihanmu berangkatlah. Syaibah masih kecil, maka naiknya pun satu unta bersama Muttalib masuk ke Mekah. Jadi Syaibah di atas unta, punten Muttalib pun di atas unta. Syaibah di depannya Muttalib, dibawa begini ke kota Mekah. Orang-orang Mekah nggak tahu kalau itu ponakannya. Dikiranya Muttalib baru beli budak. Bisa dipahami nggak? Dibilang, Muttalib baru beli budak tuh, Muttalib baru beli budak. Maka terkenalnya ini budaknya Muttalib, dikatakan Abdul Muttalib. Wah, sekarang ngerti ini. Jadi ternyata Abdul Muttalib ini adalah namanya asli siapa? Syaibah. Kenapa jadi Abdul Muttalib? Orang Mekah bilangnya begitu. Sampai hari ini disebutnya keturunan Rasulullah itu kalau dibilang kakeknya Rasulullah siapa? Siapa kakeknya Rasulullah? Abdul Muttalib katanya kan? Karena apa? Padahal ketika lewat Syaibah, hei Abdul Muttalib, panggil, hei budaknya Muttalib, hei budaknya Muttalib. Padahal namanya siapa? Syaibah. Maka terkenal dengan Abdul Muttalib. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, sekarang jadi namanya sekarang Syaibah ini adalah Abdul Muttalib. Nah, terkenal punten. Namanya sekarang siapa? Abdul Muttalib. Ya Rabb, namanya sekarang Abdul Muttalib. Saya lanjutkan. Abdul Muttalib ini punya putra, banyak putranya. Di antara putranya Abdul Muttalib ini yang terkenal putranya yang masuk Islam diantaranya ada Abbas. Yang masuk Islam diantaranya siapa? Hamzah. Semuanya nih. Yang tidak masuk Islam diantaranya adalah Abu Talib. Ya, Abu Talib. Di sini yang pamannya Rasulullah. Yang tidak masuk Islam juga siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Itu masih paman-pamannya Rasulullah. Dan di antara Abdul Muttalib ini punya anak, putranya namanya adalah Abdullah. Nah, Abdullah ini punya putra namanya siapa? Muhammad Rasulullah. Ini silsilahnya. Sekarang kita cek kaki garis merah. Iya. Dari mulai ini agar tidak keliru. Qusay bin Kilab. Lalu kepada siapa? Abdul Manaf. Ini yang saya merah kasih Rasulullah, ya. Dari Abdul Manaf ini kepada siapa? Hashim. Dari Hashim ini kepada siapa? Abdul Muttalib. Dalam artian ini Syaibah. Dari Abdul Muttalib ke Abdullah. Dari Abdullah Muhammad Rasulullah. Sekarang bagaimana Abdullah punya apa? Bagaimana Abdullah sekarang kita cek? Oh iya, enggak apa-apa aja nanti. Iya. Udah bisa kecek ya? Oh langsung begitu, langsung rekam langsung semuanya. Trek namanya. Sekarang kita cek bagaimana ceritanya, kisahnya yang namanya Abdullah ini bisa menikah dengan Aminah. Nah, kita lihat. Iya. Saya akan perlihatkan pernikahan dengan Aminah agar lebih jelas. Ini pun sudah saya sudah saya potong-potong sedikit-sedikit. Iya. Bismillah. Yang namanya Abdullah ini pada waktu itu Abdul Muttalib. Insya Allah air zam-zam kan masih belum ketemu ya. Air zam-zam belum ketemu. Nanti saya akan gambarkan air zam-zam belum ketemu. Saya akan sampaikan dulu karena terlalu malam bagaimana Rasulullah ketemu dengan Aminah lalu dilahirkannya. Bunda, ayahanda, ikhwah, akhwat fillah.
Abdul Muttalib ini nadar, kalau punya anak 10, aku akan persembahkan 1 untuk Tuhanku. Untuk siapa Tuhannya pada waktu itu? Ya, yang ada ya Allah mungkin, lalu juga mungkin untuk Hubal. Pokoknya kalau punya anak 10, itu akan dipersembahkan 1-nya disembelih. Untuk siapa? Untuk Tuhannya. Naudzubillah. Itu nadar. Ternyata anaknya 10 laki-laki. Kalau punya anak 10 laki-laki, kata Abdul Muttalib, 1 akan disembelih dipersembahkan untuk Hubal. Ternyata anak laki-lakinya 10 dan harus nadar dilakukan. Apa yang menyebabkan nadarnya Abdul Muttalib? Yang menyebabkan nadarnya Abdul Muttalib karena air Zam-Zam ditemukan oleh Abdul Muttalib. Ayahanda bunda ingin tahu bagaimana kisah air Zam-Zam ditemukan? Insya Allah hari Kamis YouTube-nya naik. Padahal belum syuting ya Ria. Ya nanti gampang. Hari Kamis saya angkat bagaimana. Hari Kamis nanti insya Allah biiznillah, hari Kamis yang akan datang akan digambarkan bagaimana Abdul Muttalib menemukan air Zam-Zam. Bagaimana Abdul Muttalib menemukan air Zam-Zam? Nanti akan saya sampaikan 10 menit atau 7 menit. Iya. Namun yang jelas, syukuran gembira air Zam-Zam ditemukan setelah 300 tahun tidak ada. Abdul Muttalib nadar, ya Rabb, seandainya aku punya anak 10 laki-laki, aku akan persembahkan 1 disembelih, 1 untukmu. Naudzubillah. Pada waktu itu ternyata anaknya 10, bingung Abdul Muttalib. Waduh, harus disembelih ini 1 di antara 10 ini. Datanglah ke kahin. Tahu kahin artinya apa? Dulu pernah saya sampaikan kahin. Apa kahin artinya? Dukun. Datang ke kahin, datang ke dukun. Kata Abdul Muttalib, kun, sini kun. Saya lagi masalah nih, kenapa? Saya 10 orang anak laki-laki, 1 akan disembelih. Kenapa? Karena saya nadar. Apabila air Zam-Zam ditemukan dan saking gembiranya, bagaimana caranya 10? Gini aja, tulis nama yang 10 itu. Masing-masing nulis nama. Fulan. Lalu disimpan, kayak arisan gitu loh. Begini ya, tapi ditaruh di panah. Diberikan ke siapa? Diberikan kepada dukun itu. Biar dukun yang ngambilnya, kadah ataupun azlam. Jadi taruh, dikocok sama dukunnya, kocok. Diambil, begitu diambil yang keluar Abdullah. Abdullah ini adalah yang paling ganteng. Abdullah ini adalah orang yang paling baik. Abdullah ini adalah orang yang paling soleh. Abdullah ini adalah orang yang paling dicintai, seperti cintanya Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Itu berat untuk memotong daripada Abdullah, tapi untuk menyelesaikan nadar ini dibawa Abdullah untuk disembelih. Begitu mau dibawa disembelih, orang-orang Mekah bilang, jangan disembelih. Kenapa? Jika disembelih ini bahaya. Kenapa bahaya? Nanti akan diikuti sunnah daripada siapa? Abdul Muttalib. Oh, kalau ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, harus disembelih anak yang paling dicintainya. Bahaya. Terus bagaimana sekarang? Tanya masalah ini ke dukun yang ada di Madinah. Berangkat ke Madinah, ke dukun. Lalu ke dukun Madinah yang ada di Yathrib. Kata dukun sana bilang gini aja. Sekarang caranya tolong diadukan. Bagaimana cara mengadukannya? Lihat ini. Tulis ini nama. Ini nama Abdullah. Ini nama hewan. Maknanya diganti untuk Abdullah ini dengan 10 ekor unta. Bisa dipahami ya? Jadi sekarang caranya begini. Tolong nanti diambil kecil kalau diambil. Begitu diambil yang namanya Abdullah, berarti harus menyembelih 10 ekor unta. Iya. Kalau nanti kecil berarti diambilnya ini adalah unta, berarti Abdullah selamat 10 ekor unta sembelih. Bisa dipahami nggak bunda, ayahanda ya? Seperti itu. Itu dulu begitu tuh. Kurang beres emang ya. Iya. Kurang beres namanya juga dukun, terserah dukun mau bilang apa terserah. Iya. Dikocok, ternyata begitu ditarik sama Abdullah, sama Abdul Muttalib, begitu ditarik,
Cuk, begitu tarik Abdullah, langsung bayar 10 ekor unta. Daripada apa? Daripada nanti Abdullah disembelih kan? Satu nama 10 ekor unta, taruh 10 ekor unta, trek 10 ekor unta, kocok, keluar lagi, Abdullah lagi 20 ekor unta, kocok, keluar lagi, Abdullah lagi 30 ekor unta, kocok, 4 kali, Abdullah lagi 40 ekor unta, sampai 10 kali 100 ekor unta. Abdullah belum keluar. Subhanallah. Dikocok lagi, dibuka, baru unta. Semua gembira, unta, ayo sembelih. Kata Abdul Muttalib, akhirnya keluar juga unta. Tapi Abdul Muttalib, saya tidak puas. Saya ingin sekali lagi. Kocok, keluar unta lagi. Kocok, keluar unta lagi. Maka disembelihlah 100 ekor unta untuk menebus siapa? Abdullah. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ana ibnu dhabihain, aku adalah anak dari 2 bapak yang akan disembelih. Siapa bapak pertama? Abdullah. Yang kedua siapa? Ismail. Tapi kalau Ismail ini ada diuji kecintaan antara dan anak, tapi kalau ini adalah mengerikan sekali atas gangguan setan kepada Abdul Muttalib, tapi selamat. Bisa dipahami ya? Gembira Abdul Muttalib ini, Abdullah selamat, maka dicari wanita yang paling baik yang ada di kota Mekah. Siapa? Keturunan terhebat. Maka ketemulah Aminah. Begitu selesai menyembelih 100 ekor unta, diinfakkan semuanya, dicari perempuan yang terindah, yang terhormat, masih keturunan Yathrib juga, masih ada kerabatnya juga dengan keluarga yang di mana tadi di sini udah dihapus ya. Iya, keluarga yang dari Madinah itulah ya. Ya, yang bawa masih di sini nih. Mana. Nah, ini dari Yathrib, ibunya Syaibah. Masih ada kerabat walaupun agak jauh, ditikahkanlah dengan Aminah. Tapi punten, baru menikah tidak lama, ada mengatakan baru 10 bulan pernikahan, saat Rasulullah berada dalam kandungan, wafat Abdullah. Bisa dipahami ya? Dan Abdullah wafat tidak menyaksikan bagaimana Abraha menghancurkan Ka'bah. Tidak melihat bagaimana Abraha menghancurkan Ka'bah. 50 hari setelah Abraha menghancurkan Ka'bah, Aminah melahirkan. Dan ketika Aminah melahirkan siapa? Rasulullah. Masya Allah. Ketika hamilnya tidak lelah, tidak capek. Punten, Rasulullah mah di perut ibunya aja tidak ngerepotin. Kita mah waktu di perut ibu ngerepotin. Tapi Aminah tidak merasa direpotkan. Itulah Rasulullah SAW. Sama ibunya aja dalam perut nggak ngerepotin. Kita mah di perut ibu ngerepotin, keluar ngerepotin, sampai sekarang ngerepotin. Tapi Aminah ketika mengandung Rasulullah tidak. Begitu keluar, punten saya gambarkan. Mulkian ala yadil yumna. Ini sebetulnya mau digambarkan, disampaikan, tidak disampaikan bukan ini. Tapi untuk disampaikan saja, untuk mengetahui min babi amanatil ilm. Rasulullah keluar mulkian ala yadil yumna. Mukahhalal ain, matanya punten, mukaghal itu apa? Seperti menggunakan celak. Makanya bapak-bapak khusus ikhwah, itu adalah sunnah kalau menggunakan celak di sini. Masya Allah. Tapi ya kalau sekarang pakai celak berabe ya. Apalagi kalau agak melambai, bingung jadinya. Iya. Tapi kalau gagah, Masya Allah. Suaranya laki, jalannya laki, ada celaknya juga, gagah, itulah sunnah. Makanya sunnah mahjurah kadang-kadang. Ini satu sunnah, apabila gunakan celak itu sunnah. Masya Allah. Minimal kasih celak. Masya Allah. Sunnah. Jadi kalau nanti tiba-tiba suami ibu, suami akhwat ini pakai celak, jangan bilang, astagfirullah gaul sama siapa ini. Salah gaul ini. Ini jangan-jangan ini gara-gara terang Jakarta katanya, astagfirullahaladzim. Tidak. Tapi apa? Ini adalah bagian daripada sunnah yang ada. Iya. Lalu apa? Beberapa ulama termasuk Syahid Al-Qarni, termasuk beberapa ulama Dr. Tariq Suwaidan, Syekh Nabil Awadi, Muhammad Al-Arifi, ia menyatakan kalau telah lahirnya dalam keadaan wulida puntan masruran, ini sudah dipotong tali arinya. Selanjutnya apa lagi? Maktunan, sudah dalam keadaan selesai dikhitan. Masya Allah. Dalam keadaan terlahirlah, begitu lahir, Allahu Akbar, gembira. Abdul Muttalib senang sekali ketika Aminah melahirkan. Apalagi terlihat sudah terpotong ari-arinya, sudah dalam keadaan dikhitan. Maka dibawalah ke dalam Ka'bah, lalu disebut namanya Muhammad. Masya Allah.
Namanya siapa? Muhammad. Sekarang ibu bapak, ikhtitam yang ingin saya sampaikan. Dari mana dikasih nama Muhammad? Karena orang Arab ini dari dulu nggak pernah ada nama-nama kayak begitu. Iya, nama orang Arab ini galak-galak, garang-garang, keras-keras, tajam-tajam, itu nama Arab. Coba di sini. Namanya siapa? Hashim, Syaibah, Muttalib, Hamzah, Abbas, namanya garang gitu ya. Kenapa? Karena orang Arab itu biasa nanti kalau berhadapan dengan musuh itu harus memperkenalkan diri. Pantang orang Arab berantem tanpa tahu musuhnya siapa dan alamatnya di mana. Itu orang Arab. Kenapa? Zaman dulu. Kenapa? Kalau dia mati akan diantarkan jenazahnya ke keluarganya sambil bilang, aku yang membunuhnya. Kalau di antara kalian yang mau dendam, cari aku qabilah fulan, aku adalah fulan, cari aku. Itu dulu. Jadi kalau mau berantem, nama kamu siapa? Hamzah. Kamu? Misalnya, dikatakan, kamu siapa? Hamzah. Kamu siapa? Dibilang Abbas. Jadi namanya itu gagah. Kenapa? Biar nakutin lawan. Namanya begitu. Nama Arab tuh galak, keras, tajam, dan itu menakutkan. Nama siapa? Hurairah. Nama siapa? Habs. Nama siapa? Hashim. Seperti itu. Nggak ada lagi perang. Nama kamu siapa? Bunga. Wah, udah kacau seperti itu. Mau perang kasih bunga namanya. Kalau galak-galak, tapi begitu datang Muhammad namanya. Dari mana yang namanya Abdul Muttalib mengenal nama Muhammad? Ada kisah tersendiri. Tanggung kalau tidak saya sampaikan. Bunda, Abdul Muttalib ini sedang berjalan ke Syam bersama 3 temannya. Temannya yang pertama adalah Luhaihah ibnu Hallaj. Ini adalah teman pertamanya. Lalu Sulaiman ibnu Mujashi. Dan satu lagi temannya Hamran ibnu Rabi'ah. 3 temannya. Perlu saya catat kayaknya. Kelihatan bengong. Iya. Punten. Nama temannya Abdul Muttalib. Kemana? Waktu ke Habasyah. Nama yang pertama adalah Luhaihah ibn Hallaj. Selanjutnya adalah siapa tadi? Sulaiman ibn Ashi. Lalu Hamran ibn Rabi'ah. Ini 3 orang. Yang ini adalah Abdul Muttalib. Begitu datang ke Syam, ketemu dengan pendeta. Kata pendeta, kalian dari mana? Kami dari bangsa Arab. Oh, Arab. Iya. Demi Allah, kalau melihat dari keadaan yang ada di Arab ini, tahun ini akan datang seorang nabi akhir zaman. Subhanallah. Lalu berempat tanya, oh, namanya siapa? Muhammad atau Ahmad? Lalu orang ini berpikir, kalau punya anak kasih nama Muhammad. Kalau punya anak kasih nama Muhammad. Yang pertama kali punya anak Luhaihah ibnu Hallaj, maka dikasih nama Muhammad anaknya. Yang kedua Sulaiman ibnu Mujashi pun dikasih nama Muhammad. Lalu yang ketiga Hamra ibnu Rabi'ah juga dikasih nama Muhammad. Itu anak-anaknya dia. Tapi Abdul Muttalib sudah nggak punya anak lagi, tapi punya cucu. Maka langsung terngiang-ngiang. Dari perkataan itu akan ada seorang nabi akhir zaman. Dibawalah anak itu, maksudnya Muhammad masih kecil itu, dan dia bawa ke dalam Ka'bah. Dia angkat mengatakan pada pagi-pagi itu mengatakan, ya Rabb, wallahi inna ibni lahu sya'an. Pastikan anakku ini punya keistimewaan. Wa sammaituhu Muhammada. Dan aku kasih nama anak ini Muhammad. Masya Allah. Maka sampai hari ini sunnah, kalau ikhwah akhwat punya anak, yang mengikrarkan nama itu adalah kakeknya, walaupun namanya dari kita. Mengikrarkannya adalah kakeknya. Wa sammaituhu Muhammada. Disebutlah nama Muhammad. Maka saat itu di kota Mekah ada 4 yang namanya Muhammad. Bisa dipahami ya bunda ya? Ini ada nama Muhammad. Masya Allah. Dan ternyata kebiasaan orang Arab pada waktu itu, begitu lahir tidak disusukan oleh ibunya, tapi disusukan kepada orang lain. Alasannya, loh, tega banget baru dilahirkan harus dibawa oleh orang lain, disusukan oleh orang lain. Apa alasannya? Karena orang Arab luar biasa cerdik, pintar, dan menjaga keturunannya. Siapa yang menyusukan Rasulullah? Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah? Suami daripada Yasir. Di mana tinggalnya? Di Bani Sa'diyah.
Bagaimana kok bisa jatuh ke Halimatus Sa'diyah? Karena Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'diyahnya itu orang termiskin, orang terpakir, tapi Rasulullah malah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Masya Allah. Dan Halimatus Sa'diyah akhirnya membawa Nabi Muhammad. Kenapa orang Mekah mesti menyusukan putra putrinya ke orang lain, padahal masih dalam punten apa? Radha'ah, serahkan kepada orang. Ini adalah kebiasaan, tapi ada hal-hal yang perlu diketahui. Apa penyebab orang Arab pada waktu itu menyusukan anaknya kepada orang lain? Bahkan Rasulullah diserahkan pilihannya kepada Halimatus Sa'diyah. Jawaban tepatnya insya Allah bulan depan. Insya Allah, iya. Jadi bulan depan adalah Rasulullah disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Insya Allah untuk Kamis saya akan sampaikan 2 PR. Kamis yang ini tentang Zam-Zam ditemukan. Termasuk ada kisah unik. Kenapa? Karena pokoknya ada unik banget. Kisahnya unik sekali. Kenapa? Karena yang namanya begitu air Zam-Zam ketemu melalui mimpinya, begitu nantinya tadi nggak ada yang bantuin Abdul Muttalib, begitu Abdul Muttalib menemukan air Zam-Zam, semuanya merasa memiliki. Lalu akhirnya hampir ribut, lalu diselesaikan masalah itu kemana? Dukun lagi. Tapi untung dukunnya nggak ada. Dukunnya lagi di Khaybar, dikejar ke Khaybar, ada peristiwa selama dalam Khaybar. Insya Allah hari Kamis harus sudah dinaikkan, biar tahu lanjutannya. Selanjutnya Kamis yang akan datangnya lagi ada beberapa poin yang tidak disampaikan. Akan sampaikan tadi apa ya? Saya ingat tadi tadi mau disampaikan tapi saya lewat langsung ke sini karena waktu yang tidak cukup. Ya, insya Allah apa yang disampaikan yang ketinggalan di sini untuk memperlengkapnya akan disampaikan insya Allah di YouTube-nya. Insya Allah setiap hari Kamis dinaikkan. Insya Allah untuk melengkapi bagi ibu bapak, ikhwah akhwat yang belum nyambung dengan pertemuan kedua dan pertemuan ke-1, insya Allah ada. Hanya punten mohon maaf di pertemuan kedua itu ada audio yang kurang apa? Kurang masuk, tapi sudah ditempel kok. Ditempel di Kamis yang keberapa untuk menyelesaikannya. Kenapa? Ini punten benar-benar hanya untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Seperti ini Allah mengumpulkan di sini. Semoga Allah pun mengumpulkan kita di surga nanti seperti ini, bahkan di tempat yang jauh lebih indah. Ini dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istimaikum.